Halo, perkenalkan nama saya Giovanni Tandio, saya dari kelas APB sore. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana membaca output hasil dari uji reliabilitas dan uji validitas dengan menggunakan program statistik SPSS. Ini adalah hasil output SPSS untuk pengujian reliabilitas dan validitas dengan menggunakan data jobsurvey.saf. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil output SPSS ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu pengujian untuk mengukur apakah suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil apabila dilakukan pengukuran berulang. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach's alpha. Mari kita perhatikan hasil yang kita dapatkan dari uji reliabilitas dengan menggunakan variabel autonom. Uji reliabilitas sendiri menghasilkan 6 tabel output. Yang pertama yaitu case processing summary, yang kedua yaitu reliability statistik, yang ketiga yaitu item statistik, yang keempat yaitu inter-item correlation matrix, yang kelima yaitu item total statistik, dan yang keenam yaitu scale statistik. Namun yang perlu kita perhatikan yaitu tabel reliability statistik. Tabel ini yang paling penting untuk menentukan apakah dia reliable atau tidak. Nah, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Nah, kita perhatikan Cronbach's alpha yang kita dapatkan. Di sini diperoleh Cronbach's alpha kita itu sebesar 0,768. Sudah lebih besar dari 0,7. Sehingga bisa dikatakan indikator autonom 1 sampai autonom 4 dalam variabel autonom telah reliable dan konsisten. Kemudian, saya juga ada melakukan pengujian untuk variabel rutin. Nah, kita perhatikan. Di sini, Cronbach's alpha yang kita dapatkan dari pengujian reliabilitas dengan variabel rutin ini adalah 0,669, lebih kecil daripada 0,7. Sehingga dikatakan variabel rutin ini kurang reliable. Selanjutnya, saya juga ada menguji validitas untuk variabel autonom. Nah, uji validitas ini adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan dengan uji validitas Pearson yaitu, yang pertama, kita harus membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, kita melihat nilai signifikansinya. Kita perhatikan dulu, untuk mencari R tabel, kita menggunakan rumus DF atau degree of freedom. DF sama dengan N kurang 2. N ini adalah jumlah sampel yang kita miliki. Jumlah sampel yang kita miliki itu sebesar 70. Kemudian kita kurang 2, maka didapat 68. Nah, DF kita 68. Kita harus melihat tabel R untuk menentukan berapa nilainya. Di sini telah tertera sebuah tabel R. Kita lihat untuk DF yang 68. Kemudian kita perhatikan tingkat signifikasi uji dua arahnya yaitu 0,05. Maka kita tarik ke bawah dengan DF 68 didapat nilainya 0,2352. Maka didapatkan R tabel sama dengan 0,2352. Nah, kita bandingkan dengan R hitung yang kita punya. R hitung untuk autonom 1 kita dapat dilihat melalui ini, 0,837. Sudah lebih besar dari R tabel kita, yaitu 0,2352. Selanjutnya, kita harus melihat signifikansinya juga. Apakah dia lebih kecil dari 0,05? Jika dia lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Dan ternyata autonom 1 memiliki signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga indikator autonom 1 dikatakan valid. Kemudian kita perhatikan untuk autonom 2. Autonom 2 memiliki R hitung sebesar 0,758. Sudah lebih besar daripada 0,2352. Demikian juga signifikansinya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga indikator 2 juga termasuk valid. Autonom 3. Indikator untuk menilai autonom 3
kita perhatikan dulu R hitungnya. Nah, 0,711 lebih besar daripada 0,2352. Kemudian signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, juga dikatakan sudah valid. Autonom 4, R hitungnya 0,776, lebih besar daripada 0,2352. Signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga sudah valid. Kemudian, dari hasil tabel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa autonom 1 sampai autonom 4 sudah dikatakan valid semuanya terhadap total konstruknya atau total variabelnya, yaitu autonom. Nah, selanjutnya kita perhatikan bagaimana dengan hasil uji untuk variabel rutin. Variabel rutin didapatkan R hitungnya untuk rutin 1 yaitu 0,868. Sudah lebih besar daripada 0,2352. Signifikansinya juga sudah lebih kecil daripada 0,05, sudah dikatakan valid. Demikian juga rutin 2. Rutin 2 R hitungnya 0,646, lebih besar daripada 0,2352 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sudah dikatakan valid. Kemudian rutin 3. Rutin 3 dihasilkan sebesar 0,582, lebih besar daripada 0,2352 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga dikatakan valid. Demikian juga rutin 4. Indikator untuk R hitungnya sudah lebih besar daripada 0,2352 dengan signifikansi 0,000 di bawah 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk variabel rutin semuanya dikatakan valid. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.